Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Faniasti, Saya Wahini Septianti. Saya Alfiansa, saya Maulana Ramadan, saya Iwan Yudhana, saya Muhammad Rizky. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang optimalisasi jaringan WiFi sebagai pendukung aktivitas akademik. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita cek Check it it out. out. Optimalisasi jaringan Wi-Fi sebagai aktivitas pendukung akademik. Pada zaman modern ini, internet merupakan salah satu media komunikasi yang paling sering digunakan manusia. Internet merupakan salah satu jenis jaringan yang berkembang dengan menggunakan tipe jaringan nirkabel atau wireless. Pada zaman yang modern ini, manusia menginginkan sebuah teknologi yang mempermudah kerja mereka, sehingga lebih efektif dan efisien. Di mana jaringan ini merupakan solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Jenis jaringan ini yang sekarang populer digunakan adalah Wi-Fi. Hampir di setiap tempat atau instansi terpasang jaringan Wi-Fi. Wi-Fi atau Wireless Fidelity merupakan salah satu varian teknologi komunikasi dan informasi yang bekerja pada jaringan dan perangkat wireless Local Area Network atau WLAN. Sesuai dengan namanya, perangkat yang dibutuhkan untuk mengakses internet dengan layanan ini juga nirkabel. Kemudian, ada definisi Wi-Fi. Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity, yaitu sebuah media penghantar komunikasi data tanpa kabel yang bisa digunakan untuk komunikasi atau mentransfer program dan data dengan kemampuan yang sangat cepat. Wi-Fi juga dapat diartikan teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data dengan menggunakan gelombang radio atau nirkabel melalui sebuah jaringan komputer termasuk koneksi. Fungsi utama Wi-Fi adalah menghubungkan perangkat ke internet dan jaringan lokal secara nirkabel. Dengan Wi-Fi, perangkat seperti komputer, smartphone, tablet, dan perangkat smartphone dapat terhubung tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Wi-Fi. Untuk kelebihan Wi-Fi yang pertama yaitu adalah akses internet yang mudah dan cepat. Yang kedua ada kemudahan penggunaan internet Wi-Fi sangat mudah digunakan. Yang ketiga ada mobilitas internet Wi-Fi memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet dari mana saja. Salah satu keunggulan utama Wi-Fi adalah kemudahan akses internet. Dengan Wi-Fi kita bisa terhubung ke internet dengan cepat dan praktis tanpa perlu kabel fisik. Ini sangat memudahkan mobilitas kita sehari-hari. Kemudian, Wi-Fi itu dirancang untuk kemudahan pengguna. Cukup sambungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi yang tersedia, lalu masukkan kata sandi. Dan kita bisa langsung menggunakan internet, sosial media, dengan adanya Wi-Fi tanpa harus menggunakan paket data. Dengan Wi-Fi, kita tidak terikat pada satu lokasi. Selama kita berada dalam jangkauan sinyal Wi-Fi, kita bisa menggunakan jaringan tersebut untuk bekerja, untuk belajar, atau bersantai, scroll media sosial, dan ini sangat penting untuk produktivitas dan fleksibilitas. Selanjutnya ada kekurangan Wi-Fi. Yang pertama itu ada keamanan jaringan Wi-Fi mudah diretas. Karena apa? Karena Wi-Fi itu menggunakan sinyal radio, yang dimana sinyal ini tuh lebih rentan terhadap peretasan atau penyadapan jika tidak diamankan dengan baik. Oleh karena itu, kita itu harus menggunakan kata sandi yang kuat, seperti kombinasi antar huruf kapital dengan angka. Selanjutnya yang kedua adalah jangkauan jaringan Wi-Fi biasanya terbatas. Keterbatasan jangkauan itu merupakan salah satu kekurangan dari Wi-Fi. Sinyal Wi-Fi itu akan melemah jika kita jauh dari jarak router atau jika ada penghalang seperti dinding. Selanjutnya ada keterbatasan kapasitas jaringan Wi-Fi. Kecepatan yang kita dapatkan itu sangat bergantung pada kualitas router yang kita gunakan dan juga jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan yang sama.
Semakin banyak perangkat yang terhubung atau semakin tinggi kebutuhan bandwidth, semakin lambat koneksi yang akan kita dapatkan. Contohnya seperti di kampus, biasanya itu satu lantai itu digunakan oleh mahasiswa yang menggunakan satu kelas di lantai tersebut. Dan itu mengakibatkan jaringan wifi itu menjadi kurang lancar karena terlalu banyaknya perangkat yang menggunakan jaringan wifi tersebut. Manfaat optimalisasi jaringan Wi-Fi bagi aktivitas akademik. Perkembangan teknologi internet dalam kehidupan sehari-hari sangat memengaruhi berbagai aspek, termasuk dunia pendidikan yang dimana penerapannya memerlukan penggunaan jaringan Wi-Fi. Jaringan Wi-Fi adalah fasilitas penting untuk mendukung pembelajaran. Namun, berdasarkan observasi di awal, kualitas jaringan Wi-Fi yang tersedia seringkali tidak memadai, baik dari segi kecepatan, stabilitas, maupun cakupan area. Masalah umum yang sering terjadi adalah gangguan koneksi, sinyal yang terbatas, dan kepadatan pengguna yang membuat jaringan lambat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya optimalisasi jaringan Wi-Fi untuk memastikan kesediaan layanan yang maksimal dan mendukung kegiatan akademik mahasiswa secara efektif. Penerapan jaringan Wi-Fi bagi aktivitas pendukung akademik. Selain digunakan dalam proses pembelajaran utama, jaringan Wi-Fi juga sangat berperan dalam mendukung berbagai aktivitas akademik lainnya. Aktivitas-aktivitas ini mencakup kegiatan administrasi akademik, komunikasi antar civitas akademika, hingga pengembangan diri siswa melalui akses terhadap berbagai platform edukatif. Melalui jaringan Wi-Fi, mahasiswa dapat dengan mudah mengakses sistem informasi akademik kampus untuk melakukan kartu rencana studi, melihat nilai, dan mengunduh dokumen akademik penting. Dosen dan staf administrasi juga terbantu dalam mempercepat proses pelaporan, evaluasi, dan dokumentasi kegiatan akademik secara digital. Kondisi lingkungan akademik sebelum dan sesudah ada jaringan Wi-Fi. Melihat pendidikan di Indonesia tentu selalu mengalami yang namanya perubahan, apalagi pendidikan pada era sekarang sangatlah jauh dengan pendidikan di zaman dahulu, yang mana bisa dilihat dari tujuan bersekolah, akses pengajaran, sumber informasi, kurikulum, dan alat bantu belajar. Alat bantu belajar pada pendidikan di zaman dahulu dan sekarang tentulah juga berbeda. Dulu masih menggunakan alat belajar yang sangat sederhana, salah satunya menggunakan papan tulis hitam, kapur, penggaris, kayu. Dan selain itu, yang digunakan untuk catatan pelajaran hanya buku tulis. Setelah jaringan Wi-Fi diterapkan, terjadi transformasi besar dalam aktivitas akademik. Proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel dengan adanya e-learning, webinar, dan kuliah daring. Mahasiswa dapat mengakses materi, berdiskusi, serta mengerjakan tugas dari mana saja selama terhubung ke internet. Perpustakaan digital dan repositori ilmiah juga menjadi sumber referensi yang lebih mudah dijangkau, sehingga memperkaya proses pembelajaran. Strategi optimalisasi jaringan Wi-Fi untuk aktivitas akademik. Dengan menerapkan strategi optimalisasi yang komprehensif, jaringan Wi-Fi tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung teknis, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan akademik. Penerapan sistem login terintegrasi, pembatasan perangkat per pengguna, dan pengaturan prioritas akses untuk layanan pembelajaran daring dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan jaringan. Agar jaringan Wi-Fi dapat memberikan manfaat maksimal bagi kegiatan akademik yang dibutuhkan strategi optimalisasi yang tepat. Optimalisasi ini mencakup peningkatan kualitas infrastruktur, manajemen jaringan yang efisien, serta edukasi kepada pengguna agar dapat memanfaatkan jaringan dengan bijak dan bertanggung jawab. Oke, dari penjelasan sebelumnya, kesimpulannya, penerapan optimalisasi jaringan Wi-Fi di lingkungan akademik terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan aktivitas pendukung akademik lainnya. Wi-Fi memungkinkan akses informasi yang lebih cepat, komunikasi yang lebih efisien, serta fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan akademik secara digital. Perubahan ini menjadi lingkungan akademik lebih modern, terbuka, dan aditif terhadap perkembangan teknologi. Cakep. Lagu galau bikin rindu. Cakep. Kalau ada salah kata dan laku, Cakep. mohon dimaafkan dari hatiku yang
paling lugu. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Udah cabut.